Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara Sehat Kabupaten Tasikmalaya ketemu lagi bareng sama Andari Krisna di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak sekali informasi-informasi yang sudah disampaikan, banyak juga narasumber yang sudah saya undang untuk PDKT, dan tentunya senang banget program-program di PDKT ini menghadirkan banyak edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi hari ini sudah siap untuk PDKT lagi. Saya sekarang bakalan PDKT lagi, soalnya narasumber ini sempat saya undang, sempat juga ngebahas soal posyandu. Nah kali ini berbeda posyandunya. Kalau sebelumnya posyandu remaja, sekarang posyandu lansia dan segala sesuatu tentang lansia. Karena memang kalau kita berbicara soal lansia, lansia juga perlu untuk aware terhadap kesehatan dan juga program-program yang hadir di pemerintah, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Saya sekarang sedang bersama dengan narasumber kita. Halo Ibu Windy Wijayanti, apa kabar? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Ya. Luar biasa, hari ini sehat? Alhamdulillah. Senang sekali. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal posyandu remaja. Kalau sekarang kita ngomongin soal lansia. Karena tidak dipungkiri lansia itu kan hadir, ada dalam masyarakat. Bukan berarti tidak perlu kita perhatikan juga. Dan ternyata kemarin-kemarin saya sempat dengar ada yang namanya HLUM. Ya betul ya, HLUM. Ya betul. Apa itu HLUM? Halun itu singkatan. Oke, halun. Ih, kamu suka halun. Halun itu singkatan Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, Hari Lanjut Usia Nasional. Ya. Oke, apa itu? Salah satu perhatian pemerintah untuk para lanjut usia. Jadi dengan mengadakan Halun itu yang diperingati setiap tanggal 29 Mei kemarin. 29 Mei kemarin ya? Ya betul. Oke, setiap tahun 29 Mei. Jadi itu salah satu bukti perhatian pemerintah kepada usia lanjut. Oke. Karena mungkin seringkali terabaikan ya yang usia lanjut. Mungkin mereka juga dengan perubahan tubuhnya, perubahan emosinya, perubahan jiwa, perasaannya gitu betul. ya. Jadi merasa tidak diperhatikan ya, mungkin. Benar. Padahal sebetulnya mah di kita di Kabupaten Tasikmalaya ada itu. Ya. Ada Hari Lanjut Usia Nasional. Ulang tahunnya para lansia. Tuh, jadi emang kata siapa nggak diperhatiin ya Bu ya? Isi kegiatannya apa aja? Ada pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, dan tes kemandirian menyangkut lansia. Karena memang dari secara biologis berat badannya kadang lansia sering menurun. Terus perasaannya merasa tidak diperhatikan. Betul. Banyak keluhan seperti nyeri lutut, susah bergerak. Di hari lansia itu banyak kegiatan seperti senam bersama, jalan kaki tapi jarak dekat lah ya. Betul. Terus ada lansia-lansia yang senangnya nyanyi, jadi mereka melakukan nyanyi mars. Ada mars lansia. Ada mars lansia juga. Iya, jadi memang banyak sebetulnya kegiatan lansia itu. Oke. Kalau seseorang disebut lansia itu dari usia berapa memangnya Bu? Kalau lansia itu usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, berarti kalau saya masuknya masih remaja. Aman-aman. 60 tahun ke atas itu sudah masuk lansia dan memang banyak sekali hal-hal perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang ya. Betul. Dari mulai psikologisnya, mentalnya, kemudian kesehatannya, dan inilah kenapa akhirnya hadir yang namanya Hari Lanjut Usia Nasional, salah satunya hadir di Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatannya berarti banyak ya kemarin Bu? Banyak, iya. Di tanggal 29 Mei kemarin serentak kita di 40 puskesmas melaksanakan kegiatan itu. Dan beraneka ragam tergantung daerahnya masing-masing, tergantung keinginan dari lintas sektornya juga, dari Pak Camat, Pak Kunya, kegiatannya macam-macam. Tapi pada dasarnya yang inti dari lansianya pelayanan kesehatan itu dilakukan. Karena kan sama sebetulnya lansia juga perlu diperhatikan kesehatannya. Betul. Mulai dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan,
pengukuran lingkar perut, lingkar lengan juga sama sebetulnya seperti remaja. Jadi di mana ada perubahan yang tidak wajar bisa kita temukan secara dini. Antisipasi, betul. Iya, betul. Sama juga ada pemeriksaan labnya kalau remaja, mungkin kemarin untuk yang putri anemia, hemoglobin. Kalau yang ini karena usia lanjut, kolesterol, asam urat, gula darah, ya. Karena mungkin dari makanan. Jadi kadang-kadang kan lansia makan ini nggak enak, makan ini nggak enak. Sebetulnya bukan berarti makanannya memang tidak enak, bisa jadi dari kejiwaannya, mentalnya, mungkin dia merasa sendirian, anak-anaknya jauh, dia ditinggal sendiri, jadi merasa kurang perhatian. Pada akhirnya menimbulkan keluhan itu, padahal sebetulnya makanannya tidak kenapa-napa. Iya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Perutnya juga baik-baik saja, tapi mungkin dari kejiwaannya itu jadi mempengaruhi sebetulnya. Betul. Nah, dan tadi berbicara soal terkait pelayanan kesehatan untuk lansia. Pelayanan kesehatan untuk lansia, standarnya itu yang harus didapatkan oleh lansia itu apa saja sih biasanya, Bu? Kalau menurut standar pelayanan minimal itu setiap lansia itu mendapatkan pelayanan kesehatan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, dan itu bisa diperoleh bisa di posyandu lansia, bisa juga di puskesmas, atau kadang ada kegiatan-kegiatan yang seperti Halun tadi, yang setahun sekali itu pemeriksaan, jadi serentak di semua wilayah kecamatan. Dan lansia itu kalau posyandunya sama ada di setiap desa. Jadi memang kalau pelayanan yang ada pemeriksaan cek lab seperti itu memang harus berdasarkan tenaga kesehatan, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi untuk pelayanan lansia seperti penimbangan berat badan, itu bisa dilakukan oleh kader. Ya, jadi memang pelaksanaan posyandu lansia pun sama setiap bulan. Bisa digabung, biasanya bergabung dengan posyandu bayi balita. Ya. Jadi memang karena memang lansia ini, untuk lansia sendiri di Kabupaten Tasikmalaya persentasenya berapa banyak sih, Bu? Kurang lebih? Kalau untuk sekarang lebih dari 28.000 lah. 28.000, berarti banyak ya? Banyak, dan tentunya juga ini memerlukan perhatian khusus. Salah satunya ada program yang namanya Posyandu Lansia. Ada itu berarti ya, memang sudah berjalan? Iya, sudah berjalan. Dari kapan itu, Bu? Sama seperti posyandu-posyandu lainnya. Cuman mungkin karena keterbatasan petugas juga, kalau lansia banyak yang bisa dilakukan memang oleh kader juga. Jadi kader-kadernya dilatih untuk setiap bulan, memang karena standarnya tadi dalam 1 tahun hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan lansia yang lengkap, yang ada pemeriksaan gula darah, kolesterol. Nah, kalau secara standar minimalnya itu 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan lansianya memang mau 1 bulan sekali juga boleh. Tapi standarnya minimal 1 kali saja itu sudah cukup. Iya, betul. Jadi untuk posyandu lansianya yang dilaksanakan setiap bulan, apabila memang petugas kesehatannya sedang ada kegiatan yang lain, biasanya kadernya sudah terbiasa melaksanakan kegiatan itu sendiri. Cuman mungkin tidak ada pelayanan kesehatan pemeriksaan lab. Dan untuk posyandu lansia sejauh ini berjalan di masyarakat seperti apa, Bu? Sudah aware kah atau memang masih belum kah atau seperti apa? Untuk lansia yang tingkat kemandiriannya masih bagus ya, dia masih bisa berangkat sendiri ke posyandu, itu sangat baik sekali. Yang menjadi masalah yang dia tidak bisa berangkat sendiri ke posyandu, meskipun dia ingin berangkat tapi tidak ada yang mengantar. Nah, biasanya itu kalau di posyandu dikunjungi oleh kadernya dan petugasnya. Ada pengunjungan juga ke lokasi atau ke rumah kediaman yang lansia yang memang tidak berkemampuan itu, Bu. Jadi pelayanan home care. Wow. Itu biasanya apa saja yang dilakukan? Mungkin kalau yang sudah berjalan sama seperti
pelayanan di posyandu lansianya. Cuman mungkin berbedanya biasanya lansia yang datang ke tempat kita, ke posyandunya, tapi karena keterbatasan atau tidak ada yang mengantar, jadi kita yang datang ke sana. Jadi memang ini ada salah satu pelayanan yang memang disediakan juga untuk benar-benar menjangkau lansia yang ada khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dan sejauh ini temuan-temuan di lapangan, Bu, kebanyakan lansia-lansianya masalah kesehatannya apa? Nyeri lutut gitu ya. Terus buang air kecil seperti itu. Terus memang kebanyakan yang didapatkan itu dari kejiwaannya. Jadi dia merasa sendiri. Kalau misalkan memang anak-anaknya bekerja, jadi kan pagi-pagi dia ditinggal merasa sendiri, kesepian, dan jadi baper. Gampang sensitif ya berarti emosionalnya ya. Meskipun padahal keluarganya itu sangat menyayangi, tapi mungkin karena itulah ada lansia, ada perubahan emosional ya. Ya, jadi dia merasa kurang diperhatikan. Seperti kalau lagi pacaran, gak di WA sehari aja. Baper, galau. Itu berarti menjadi salah satu tantangan gak sih, Bu? Ya. Selain itu tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa dalam rangkaian untuk mengedukasi lansia ini? Kalau yang lansia tingkat kemandiriannya masih bagus, memudahkan bagi para petugas ya. Karena memang dia aktif datang, ya mungkin yang ada keterbatasan dan mungkin daerah-daerah yang medannya juga. Karena Kabupaten Tasikmalaya ini luas sekali dengan medan yang tidak mudah memang. Iya, itu mungkin yang jadi salah satu kendalanya. Tapi kalau ada keterlibatan lintas sektor, alhamdulillah itu membantu. Makanya ada kader-kader yang memang sudah dilatih untuk membantu para petugas di puskesmas yang bisa melakukan pelayanan yang bisa dilakukan oleh kader, mereka bisa melakukan. Jadi memang kader-kader yang hadir di masyarakat ini sudah sangat dibekali dengan ilmu untuk bagaimana melakukan minimal pemeriksaan dasar yang memang diperlukan oleh lansia ini sendiri. Dan tentunya ini Balai Sehat harus benar-benar dimanfaatkan ya. Kalau untuk target yang ingin didapatkan di Kabupaten Tasikmalaya terkait lansia ini seperti apa? Harapannya lansia-lansia kita bisa lebih sehat, sehingga bisa lebih aktif, jadi dia bisa merasa bahagia, tidak banyak keluhan, mungkin dia lebih bersemangat, jadi mereka bisa lebih dalam makanan, dalam sehari-hari, dia bisa merasa lebih bahagia. Karena memang kalau ketika lansianya ini sehat, bahagia, banyak sekali masih banyak bisa juga akhirnya mandiri ya. Dan itu yang memang dibutuhkan gitu kan. Mungkin kita juga tidak berharap untuk bisa bekerja dan lain sebagainya karena memang sudah lansia, tapi setidaknya minimal sudah bisa mandiri. Dan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari lansia ini hadir di pelayanan kesehatan terdekat berarti Ibu? Ya, sama seperti posyandu yang lain, ada di setiap daerah. Di setiap daerah, di puskesmas juga ada program-program untuk lansia? Ya, kalau di puskesmas ada kegiatan tersendiri. Biasanya untuk lansia prolanis. Ya, kalau di puskesmas itu, kalau di pelayanan lansia juga, kalau di rumah sakit ada pelayanan geriatri kalau di puskesmas dan di rumah sakit. Untuk di luar gedung puskesmas itu diadakan posyandu lansia. Posyandu. Jadi komplit ya? Iya. Komplit. Apalagi memang ternyata perhatian pemerintah tuh sangat luar biasa juga terhadap lansia, di mana ada hari lanjut usia nasional. Wow, itu programnya banyak ya. Tidak hanya tentang terkait kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga diperhatikan. Dan sejauh ini memang kebanyakan temuan di lapangan adalah yang bermasalah juga dengan kesehatan mental berarti ya Bu. Dalam artian mereka merasa sendiri, mereka merasa tidak diperhatikan, dan hadirnya para petugas kader-kader posyandu ini sangat luar biasa. Harapannya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Balai Sehat, seperti apa terkait lansia ini Bu? Lansianya bisa lebih diberdayakan lagi,
ya supaya menjadi lansia yang sehat, berdaya dan untuk Indonesia emas. Juara. Terima kasih Bu Windy. Sehat selalu. Terima kasih. Ini udah berhubungan dengan remaja, lanjut ke lansia, balitanya juga kemarin sudah loh. Kita sudah mengedukasi balita juga terkait imunisasinya, terkait ASI-nya, terus MPASI dan lain sebagainya. Jadi emang untuk program PDKT ini Badaya Sehat lengkap sekali. Jadi kebutuhan informasi apa yang ingin didapatkan dari kesehatan semuanya ada. Jadi silakan untuk dibuka podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dicari informasinya karena banyak sekali narasumber yang luar biasa, termasuk salah satunya Ibu Windy. Terima kasih, sehat-sehat terus. Badaya Sehat, terima kasih juga udah bareng sama Andari Krisna di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan lansia. Dan tentunya kita nanti akan hadir kembali dengan podcast lainnya, PDKT lainnya bersama dengan narasumber lainnya dengan informasi terkait kesehatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.